Ah, silakan Ida. Orang tadi lagi mutarkan lagu kesedihan Edis kok pula ngomong. Apa Ida? Kenapa kalian sibuk kali? Sibuk Bilang apa? Kristen lah yang ribut. Sadar kenapa sendiri? Di Timur Tengah itu semua ribut perang Islam sama Islam. Sampai pindah ke Indonesia ini separuh. Islam sama Islam, di mana perang Islam sama Islam? Yaman itu siapa itu? Rohingya itu siapa itu? Loh, itu perang Islam dengan Islam. Jadi siapa itu? Ya di mana buktinya Islam dengan Islam? Siapa itu? Di mana buktinya? Buktinya itu tengok. Ah. Mereka perang apa? Jangan mereka? tutup mata lah. Ya, mereka perang apa dulu? Tandanya ada perang apa mereka? Perang ketuhanan. Aku ingat. Suka mereka. Kami nggak mau itu tahu. suka mereka juga yang berperang di sana. Iya. Apa pula kau mau urus? Kalian yang gila. Loh, Karena kalian umat yang hampir gila. Oneness saja. Kalian kan umat yang hampir gila di. Kau dengan oneness saja rebut-rebutan yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Kalian kan umat yang hampir gila di Gua Hiro. Betul. Terus yang bangkit dalam kubur itu dikubur di mana? Di dalam tanah? Oh, hebat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ini saya tanya samamu, dalam Lukas 22 nomor 69 itu, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu siapa? A. Yesus, B. Paulus, C. Handuk leher. Loh, kita kan ada topik Faruk, ya kan? Kau tadi yang bawakan topiknya di Lukas 22 ayat 69, ya kan? Masa kan kau nggak bisa ngejawab, kau yang bawa topik, ya kan? Sudah jelas topikmu Tidak mungkin aku menjelaskan imanmu. Tidak mungkin bagiku menjelaskan iman Kristen. Aku cuma bertanya, yang dikatakan Yesus anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu siapa? A. Yesus, B. Paulus, atau C. Handuk leher. Ya. Sesuai perkataan Mahkamah Agama, Yesus anak Allah. Saya nggak tanya itu loh, Dinda. Yang saya tanyakan yang kutanyakan Rasmi, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu siapa? A. Yesus, B. Paulus, atau C. Handuk leher, siapa? Tadi kan kau yang bawakan Lukas 2 ayat 69. Berarti saya juga menjawabnya dari topik itu juga jawabnya. Betul, gimana sih? Betul kan, Rasmi, betul kata Iblis. Kristen yang nggak percaya Yesus itu bertuhan, dia adalah Kristen yang gila. Kau yang gila, kau yang nggak paham. Kau yang gila, Faruk. Kau bawa topik kau yang nggak paham.
Dinda Rasmi, dengar Dinda, abang dengar. Dinda dengar dulu Dinda, gantian kita ngomong. Ketika di depan mahkamah agama, Yesus ini berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang jadi pertanyaanku, ketika Yesus berkata begitu depan mahkamah agama, lantas anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu siapa? A. Yesus, B. Paulus, atau C. handuk leher? Siapa Rasmi? Atau kalau bentar dulu Faruk ya. Harusnya tadi kau langsung ke soal pilihan berganda, jangan kau bawa topik Lukas 2:2, jangan gitu. Ya. Iya, Kamu siapa salah jadinya, di siapa? situ. Siapa? Langsung Jadinya tadi kamu siapa? bilang, oh Rasmi kita tanya jawab ya soal pilihan berganda. Harusnya tadi kau ngomong gitu. Ini tadi awal kau bilang Lukas 2 ayat 69. Saya harus jawab dari Lukas 22 ayat 69. Harus Ya dari udah. topik itu jawabannya. Kau tadi sudah. ngasih soal essay test, bukan pilihan berganda. Gimana sih? Makanya Ya otak sudah. kau itu separoh loh, Umi. Tahu. Ya udah, siapa anak manusia Ini yang sekarang sudah dari duduk di topik. sebelah kanan? Ini kau sekarang melakukan soal pilihan berganda atau dari topik ini? Harus kau ini dulu dong. Sesuai sama topik Dinda. Ya sudah, kalau sesuai topik, kata Mahkamah Agama, Yesus itu anak Allah. Nah, oke, sabar ya. Tapi yang ku bahas itu bukan perkataan Mahkamah Agama. Jangan kau larikan lagi ke pilihan berganda. Yang saya tanyakan bukan itu, Dinda. Yang saya tanyakan, Bentar, ketika Yesus- bentar dulu Faruk. Karena kalau pilihan berganda itu ya, itu baru jawabannya A, B, C. Tapi kalau ada soalnya, ada topik itu soal, bukan pilihan berganda. Ngelek ya itu Faruk, ngelek ya. Halo. Itu Faruk ngelek. Itu Faruk. Itu Oi, ada suaraku? ngelek kau, ngelek. Delay kau itu, delay kau, ngelek kau. Coba. Andre, halo Andre. Halo, Nora Aritonang. Kristen ya bang? Iya pasti. Udah bisa open cam bang? Silakan. Kalau open cam abang silakan bertanya. Oke, aku mau bertanya. Iya kalau bertanya harus open cam bang. Kalau tidak saya apa? Oke. Ini, Toh dia aku udah udah- open cam, saya besarkan ya toh. Gak usah lah lagi sama si Rasmi, udahlah. Yang betul lah, tunjukkan wajahnya, Dinda. Ini udah. Oke. Aku mau bertanya nih. Silakan. Iya, aku mau bertanya. Apa yang mau kita bahas? Jawaban dan apa yang mau ditanyakan, Dinda, silakan. Iya, aku mau bertanya. Ini Kak Nora sama Bang Fahru, ini kan sering live ya, terus bahas-bahas tentang agama Kristen gitu. Kenapa nggak pernah bahas sekilas? Oh, agama Muslim ini begini-begini gitu. Kenapa nggak pernah? Saya lihat. Kenapa lebih dominan membahas Sudah, agama Kristen? tapi- Apakah ada kebencian atau gimana? Tidaklah, tidak ada kebencian. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan begini. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, maka dia tidak layak jadi muridku. Tidak ada ayat seperti itu di dalam Al-Quran. Bagaimana kami membenci? Tapi setelah dibaca di dalam Bible yang ada nih, Karena setiap hari Bang Fahru
dikit-dikit bahas tentang Alkitab ini. Jadi aku curiga apakah di antara kalian ini ada kayak menyebar kebencian atau gimana? Enggak lah. Karena nampaknya Tapi kalau ini ya, nampaknya. Nih bentar ya, aku tunjukkan data, bentar ya, sebentar aja, aku tunjukkan Apakah sama cuman mengejar gift atau gimana? Oh, biar banyak nih yang ngasih gift aku buat nih. Soalnya setiap hari ini tapi kalau ini pernyataan dari kerjaan gini. kalau ini pernyataan dari Kristen nih. Ya bentar, gimana tuh? tidak. Kalau ini pernyataan dari Kristen nih. Ini pernyataan dari Kristen ini. Ya, apologet senior Kristen. Apa katanya? Siriones. Bentar ya. Siapa yang mau menghina Islam, menginjak Islam, Muhammad dan Al-Quran, mereka akan lari dan harus lari ke Amerika. Itu disiapkan tempat di Syria. Kemudian nanti kubingnya masuk ke apa yang situsnya sebelum dihapus ini, cepat-cepat ke apa ini ya. Sorry about us. Nama situsnya Mbak Nora mirip sama Bang Fahruk. Ini, nah yang punya ini namanya Henry. Atau pernahkah ada cerita kayak gitu? Ya, jadi gini, Dinda Andre. Tunggu bentar. Rudi Simamora. Mirip loh Bang Fahruk sama Kak Nora ini. Diam dulu. Mirip banget, gimana? Jangan sok cantik lah kau. Mirip. Apa Kau kalian? sana kau penampilan kau. Enggak serius. Cantik kau diri Andre. Gimana ya? Cocok kalian berjodoh. Dengar dulu. Cocok kalian berjodoh. Kapan kalian Dengar dulu. nikah? Balik ke salah Pak Irfan. Dengar dulu Dinda. Mirip Ya, loh, dengar mirip dulu. banget mirip. Bang Fahruk sama Kak Nora kan nggak ada kerjaan ya. Mengejar-ngejar gift ya dari Ya lah, aku kawin sama mamaku aja lah, yuk. biar banyak orang ngasih gift gitu ya. Gini aja lah. Biar banyak ngasih Kau gift tunjukkan aja gitu. aku sama mamamu. Biar banyak ngasih gift gitu kan. Makanya dibuat seperti gini. Oh iyalah, biar banyak ngasih gift. Ayo teman-teman, kasih aku gift teman-teman. Cepat, Bang Fahruk ini mirip kayak bencong. Silakan teman-teman giftnya teman-teman. Kayak bencong. Berikan berkat-berkatnya. Semakin banyak kalian memberikan berkat, maka berkat itu akan Jadi Rudi Yohanes mengatakan teman-teman, kalian bisa saksikan di YouTube-ku ya, dari Fahruk Sianipar 44. Saksikan di situ. Ternyata Edis TV, Sofiatul, ya, Taifuddin dan yang lainnya itu adalah sindikat. Mereka memang dibentuk, dipelihara, dijadikan untuk menghujat Islam guna menghadirkan perpecahan di Indonesia ini. Tengok di YouTube. Rudi Yohanes mengatakan itu. Mereka itu sindikat yang memang dikelola, dipelihara, dijaga untuk menghujat Islam di Amerika sana. Supaya apa? Supaya terjadi perpecahan antar umat beragama di Indonesia ini. Allah alam apa rencana mereka ya. Dikasih Rudi Yohanes lagi itu yang mendanainya, donaturnya. Ketua dari sindikat itu tadi. Situsnya dikasih sama Rudi Yohanes. Gitu loh. Mereka yang sindikat menghujat Islam, pergi ke luar negeri, gitu loh. Ya, Heri Tarigan, si Heri Tarigan iya, dia memelihara mereka ini semua, mendanai mereka, membiayai mereka, kan gitu, memfasilitasi mereka untuk menghujat Islam. Akhirnya apa? Memang gak ada ketentraman kan, khusus di TikTok ini. Di Timur Tengah sana perang semua sampai separuh ke Indonesia ini mengungsi. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dia bertanya keberadaan Tuhan. Kenapa kok itu Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Dia merasa lebih baik nggak usah pakai agama. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, di mana kau?
kalau ini memang benar ada gitu. Yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu. Saya malah jadi luka-luka begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Gak jelas keadaannya. Lagi ya. Apalah ini lagi, tunggu dulu ya, tunggu. Jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya. Terlunta-lunta. Assalamualaikum. Terlunta-lunta. Gak jelas keadaannya, terlunta-lunta. Kalau dia bisa memilih, lebih bagus dia menjadi tidak punya beragama. Kok begini ya? Ada pula, tapi katanya bahagia menemukan jalan keselamatan, juru selamat. Ternyata dia terlunta-luntanya. Kasihan ya. Ternyata dia terlunta-lunta gitu loh. Kasihan. Ya, Lisma Yanti. Halo Lisma. Belum duduknya. Di sini yang moderator siapa yang di bawah? Diatur tertawanya Bu. Ya suka-suka akulah. Kenapa pula kau yang ngatur? Kenapa pula kau yang ngatur? Ah, silakan Ida. Orang tadi lagi mutarkan lagu kesedihan Edis kok pula ngomong. Apa Ida? Kenapa kalian sibuk kali? Sibuk Bilang apa? Kristen lah yang ribut. Sadar kenapa sendiri? Di Timur Tengah itu semua ribut perang Islam sama Islam. Sampai pindah ke Indonesia ini separuh. Islam sama Islam, di mana perang Islam sama Islam? Yaman itu siapa itu? Rohingya itu siapa itu? Loh, itu perang Islam dengan Islam. Jadi siapa itu? Ya di mana buktinya Islam dengan Islam? Siapa itu? Di mana buktinya? Buktinya itu tengok. Ah. Mereka perang apa? Jangan Mereka? tutup mata lah. Ya, mereka perang apa dulu? Tandanya ada perang apa mereka? Perang ketuhanan. Perang lain akidah. Enggak, sekarang begini. Kutanya dulu sama kau ya Ida. Kira-kira bagaimana Kristen yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang di mana yang disalibkan itu adalah Tuhan. Kau ngakui nggak? Suka mereka. Kami nggak mau itu tahu. suka mereka juga yang berperang di sana. Iya. Pula kau mau urus. Kalian yang gila. Lo Karena kalian umat yang hampir gila. saja. Kalian kan umat yang hampir gila di. Kau dengan oneness saja rebut-rebutan, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Kalian kan umat yang hampir gila di Gua Hiro. Betul. Loh, terus yang bangkit dalam kubur itu dikubur di mana? Di dalam tanah? Oh, hebat, naik ke surga. Hebat Oke, itu. sekarang Yesus di mana? Yesus di mana? Yesus di mana? Coba jawab dulu, Yesus di mana? Coba jawab dulu, nggak pandai kau lagi buka mute-nya. Oh, emang. Belajarlah dulu kau tante ya. Belajar dulu kau tante. Kira-kira bagaimana cara buat arsik. Yesus sekarang di mana? Ya, oke, Yesus di mana sekarang? Jangan dulu di mute. Saya tidak bisa ngomong. Yesus di mana sekarang? Yesus, aduh. Yesus di mana sekarang? Coba kau jawab dulu, Ida. Ayo. Halo. Ya, Yesus di mana sekarang? Yesus itu ada di hati orang percaya.
Enggak, sekarang tempatnya dia di mana sekarang? Di surga. Tempatnya Yesus itu ada di samping Allah Bapa. Oke, sekarang Dari saya tanya. mana? Ya sebentar dulu dong. Selesai sudah. Jadi ketika Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur akan mendahului kamu masuk surga. Nah, wanita pelacur kan juga duluan masuk surga nih. Kira-kira ngapain ini mereka? Paula itu. Seseorang yang menempati surga itu adalah orang yang bertobat. Wanita pesundan duluan masuk surga apa belum? Lihatlah sekarang wanita sundel itu. Tuhan Yesus mengharapkan begitu, setiap Tante. orang Sebentar, Tante, agar Tante. berhenti dari pesundal. Tahu, Tetapi Tante, yang tunggu menghidupkan saja, sabar pesundal dulu. Ini adalah orang dari Arab. saja ya. Dengar dulu Ida. Yang Dengar, menghidupkan kau mengatakan pesundal dalam Hosea, itu orang dari Arab. "Oi, Kalau Tuhan Yesus Tuhan kau mengatakan sesungguhnya aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun ia berzina, menangkap perempuanmu sekalipun dia berzina. Jadi bersundallah kalian nanti. Bersundallah kau karena Tuhan kau menjanjikan duluan masuk surga. Paham? yang percaya kepada Tuhan Yesus Hah? tidak akan bersundal lagi. Tetapi kalau percaya kepada Mamat, itu akan menjadi pesundal lagi. Oke, Dan saya tanya ini selamanya ya. akan menjadi pesundal. Ini. Oke, Kamu saya tanya lihat ini. contoh di dunia nyata aja. Ini. Lihat Saya contoh tunjukkan di sama dunia kau. nyata aja. Dasar Tidak itu, berduit, kau kecilkan udah dirimu, jadi Tok. lonte. Dengar kamu. Kecilkan dulu dirimu tuh, Tok. Kecilkan dulu dirimu, Tok. Itu, kecilkan dulu dirimu. Itu, kecilkan dulu dirimu. Saya mau Dengar kecilkan. ya. Yang percaya Tuhan Yesus tidak akan bersundal lagi nih. Nih yang percaya ya. Itu, kecilkan dulu dirimu, Tok. Itu Ada tertulis. Itu Dari buahnya kelihatan ajarannya. Kalau buahnya sebentar saja dulu. buruk, Itu, bagaimana ajarannya bisa baik? diam dulu lah. Itu Faruk. Weh, itu Faruk pergi lagi pula. Inilah susahnya. Gak bisa dia kecilkan dirinya, biar nampak matanya gitu loh. Sabar dulu kau Ida, sabar dulu. Kenapa? Sabar dulu, mana lah itu Faruk ini? Sabar dulu. Sabar dulu, sabar. Aku mau tunjukin sesuatu sama kau. Itu Faruk ini mana nih? Kemana lah dia ini? Inilah itu ini ya. Kalau apa? Sebentar ya, sebentar dulu. Biar dikecilkan dulu. Sabar dulu kau. Ini kan ada di sini sebentar lagi. Ada di sini. Apa? Simpan. Sherlock. Kalau Motornya bukan, nggak bisa. Itu Faruk ada di tempat. Oke. Susah. Kenapa, Nora? Ya, aku menunjukkan katanya yang percaya Tuhan Yesus itu tidak akan bercabul lagi ya. Jelas dong. Yang percaya Oke, kepada coba Tuhan kau baca ini, kau baca Yesus. ini. Kau kecilkan dulu dirimu itu, biar aku bisa tunjukkan data besar karena mata mereka juling. Kecilkan dulu dirimu. Aku tunjukkan sama kau. Kau bilang yang percaya Tuhan Yesus ya, tidak akan bercabul lagi. Ya kan? Sebentar, aku tunjukkan ini. Ini kerjaan. Kerjaan orang yang memberitakan, justru yang memberitakan kebenaran Tuhan kamu. Sebentar ya. Sebentar, sabar dulu kau. Lucu kalian ini. Anak beranak pun juga saling berebutan untuk bersundal. Bang Faruk lagi di luar dia, makanya kayak gitu. Oke, besarkan saya besarkan diri saya. Oke, coba kamu baca nih. Ida, buka dulu mute kau. Ini yang percaya Tuhan Yesus ya. Ini yang percaya Tuhan Yesus ya. Baca dulu, Hei, Ida, ini yang percaya Tuhan Yesus ya. Ida, ini yang percaya Tuhan Yesus ya. Oi, buka dulu mulut kau, woi. Hei, Ida, ini anak kecil loh. Anak kecil yang dicabulinya loh. Anak SD, 6 pula tuh Ida. Ini yang percaya Yesus ya, bener ya? Bener katamu kan? Yang percaya Tuhan Yesus tidak akan bercabul lagi. Ini 6 ya, cabuli 6 siswi ya, anak SD. Nah, ini lagi ya. Nih lagi ya. Polisi berhasil menangkap. Ini yang percaya ya, melecehkan 3 anak ya. Ini yang percaya ya. Ida, oh Ida. Ini lagi Ida ya. Ida, ini lagi ya. Nih, ini kasus apa lagi nih? Ida,
Oknum yang percaya Tuhan Yesus cabuli bocah laki-laki. Di rumah ibadah. Ida. Di rumah ibadah ini, Ida. Gimana nih, Ida? Di rumah ibadah. Oh, Ida. Ida. Ini yang percaya ya. Jadi kalau yang percaya begini ya. Dengar itu. Loh, Nora ini asu. gimana nih? Ini yang Kok kamu percaya mute ya. terus? Ini yang percaya ya. Kok kamu mute terus lah ya, Nora? Bocah laki-laki. Ini yang percaya ya. Coba kau jawab dulu. Ini yang percaya ya. Ini enggak percaya dia atau bagaimana nih pendeta ini? Ini pendeta ini hebat ini. Nora, dengar dulu aku. Gantian ngomong kenapa, Nora? Iya, saya tanya. Ini yang Gantian dulu ngomong sekali Ini aja. yang percaya sama Tuhan Yesus Gantian apa dulu enggak? Kau jawab ngomong. aja. Dengar dulu. Percaya atau tidak? Anak Kau anjing jawab aja pernah dulu, enggak Ida. masuk anak Ida, ini anjing? percaya atau tidak? Di mana yang mulia tadi? Loh, ini Orang katanya loh. kan? Orang Ini loh. katanya kan? Ini Emang kamu anjing iya? aja, Nih. anjing aja tahu yang mana dewasa, yang mana Oh, anak-anak. ini. Iya, ini. Kata Yesus Ya, yang anjing ini. Sebentar, saya Itu tunjukkan. anjing tahu dewasa. Yang ini, kau Mana? tengok ini. Ini kata siapa? Betina Coba kau yang baca. dewasa tahu. Tetapi Tahu, Yesus betina yang menjawab, dewasa. tidak patut Tahu, mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada Ida. Ida, kau disebut Yesus apa, Ida? Nih, perkataan Tuhan ya. Tuhan ajaran kasih nih. Nonok Raun, Ini nih. Nonok Tuhan ya. Raun. Ini perkataan Tuhan ya. Perkataan Tuhan ya. Tuhan ngomong kayak gini ya. Itu ketahuan Tuhan lu. ngomong kayak gini ya. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Ini yang ngomong ini. Ini ngomong. Allah yang Kalau ngomong. katanya, kalau kamu ini adalah nggak bisa dia. Momot sudah turunkan aja, nggak bisa dia. Iya, turunkanlah, Kalau anjing itu turunkan. diturunkan aja. Nggak usah diskusi sama anjing. Diturunkan aja. Ya, mereka udah malu. Karena apa? Karena katanya yang sudah mencintai, yang sudah mencintai, itu katanya tidak akan mencabuli. Tapi anak laki-laki saja diembat. Anak laki-laki saja diembat. Ini ya. Kita nggak boleh fitnah ya. Nggak boleh fitnah. Nih ya, nggak boleh fitnah. Ini nggak boleh fitnah ya. Nggak boleh. Nih, ini nggak boleh fitnah, nggak boleh ya. Nih, ini katanya apa nih? Oknum pendeta cabuli bocah laki-laki. Ih, sudahlah dikasih lubang keenakan, lubang nikmat laki-laki di rumah ibadah pula. Panas. Nora, saya panas. Nora, saya panas. Tidaklah perempuan yang diberikan lubang kenikmatan datang lagi mencari lubang belakang. Onde mande, tolonglah saya. Tal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 a. Saya mau dilicikkan. Tal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 a. Aduh, ini lagi yang mau makan naik lagi. Ya, Iwan. Ya, selamat siang, Kristen. Anda udah bisa open cam, silakan open cam. Nggak bisa. Loh, sudah bisa, kok penipu aja. Nggak boleh lah, macam mana pula dari tadi tidak open cam yang naik, macam mana pula? Masa disuruh aku? Oh, dia karena tidak bertanya. Kau di sini mau ngapain? Mau bertanya atau bahas tema? Nggak, soalnya tadi aku dengar ribut-ribut, Pak. Makanya aku minta Kalau naik. tidak bisa open cam, turunlah kau. Dah, naikkan yang lain. Kau saja nampaknya Tuhan kau.
Masa malu pula kau mau open cam? Yang sumbing ya kau emangnya. Guru ngaji pesantren nggak kau tunjukkan loh. Kami tidak bilang kalau yang sudah jadi ustadz itu tidak mungkin bercabul. Kami nggak ada bilang kayak gitu. Tadi dia kan mengatakan yang cinta pada Tuhan Yesus tidak mungkin mencabuli. Dia bilang, saya dari dulu tidak pernah berstatement kalau kami umat muslim ya tidak mungkin berzina. Tidak. Kami mengatakan bahwa ya manusia itu akan ditempatkan di neraka jahanam kalau dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia musyrik menyekutukan Allah, itu baru benar. Kami nggak ada mengatakan bahwa orang Islam itu tidak mungkin bercabul. Tidak. Karena godaan setan itu sangat dahsyat. Contohnya kayak si Ida tadi. Kalau si Ida sudah menuhankan iblis, dia menuhankan hawa nafsunya, memaksa manusia jadi Tuhan. Nah ini jadinya. Dan dia mengatakan tadi, yang cinta pada Tuhan Yesus tidak mungkin mencabuli Nora. Ternyata oknum pendeta bukan mencabuli anak perempuan, anak di bawah umur. Anak laki-laki pun diembat. Itu maksudnya. Naikkan lagi, King. Kalau membangkitkan orang mati Tuhan, giliran mati bukan Tuhan. Menyembuhkan orang sakit Tuhan, giliran kalau makan itu kedagingan. Lucu. Yang mati di kayu salib kemanusiaan, yang makan ikan goreng itu kedagingannya, yang marah kedagingannya. Nah, giliran ketuhanannya ketika dia ditangkap mana? Oh, dia berserah diri, Nora. Kan lucu. Naikkan yang lain. Muhammad. Bunda Nora DM-nya mohon diterima. Di akun yang mana Bang Fulnai? Saya sudah cek akun yang lain, tidak ada. Ya Pangeran. Ya. Selamat siang, agama apa? Selamat siang, Nora. Agama apa, Bang? Alhamdulillah, semenjak kenal Kak Nora jadi Kristen saya. Alhamdulillah. Berarti kau dulu Islam ya? Iya. Sujud sahwi itu apa? Kak, aku tanya satu ini aja, Kak. Nggak usah. Sahwi, sujud sahwi itu panjang. apa? Nggak usah berpanjang, Kak. Kalau Kau katanya Islam, sujud Kak, sahwi itu apa? Aku nggak bahas ke situ, Sujud Kak. sahwi itu apa? Aku bukan Sujud sah. Mama-mama arisan, apalagi istrinya gondrong, jangan kalian lawan ya. Alhamdulillah semenjak kenal Kak Nora saya masuk Kristen. Masuk kau. Menyembah kau siapapun, manusia yang tidak bercelana pun silakan. Kau sembah pun manusia berkutub pun tidak masalah sama saya. Kau sembah pun manusia yang ditampar diludahin tidak masalah. Karena kau tadi mengatakan kau masuk Kristen, berarti kau pernah Islam. Saya tanya sujud sahwi itu apa? Gitu loh. Baru bisa saya percaya sama kau pernah menjadi mantan Islam. Contoh saya mantan Kristen. Jadi setidaknya saya tahu tata cara ibadah di dalam kekristenan. Gitu. Naikkan lagi, Mamat. Ini, oh ini nomor 1, pantas lah. Aduh. Ya, Smile. Halo, Smile. Assalamualaikum. Islam, Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya. Ada yang mau disampaikan, Bang?
Silakan naik yang lain. Ya, pejuang. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Bang Nois Bang. Assalamualaikum. Ya Bang, Waalaikumsalam Nois Bang. Abang di jalan, jangan dulu naik kalau di jalan Bang. Ndak di dalam masuk. Ya suara kendaraan lo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Bang Nois Bang. Jangan Ya, turun aja Pak, turun aja, turun. Ya, memot. Ya, yang lain lagi naikkan. Ya, noise tadi. Yang lain naikkan. Bentar ya. Ya, silakan. Siapa nih, Budi? Oh ya, selamat siang Bunda Nora. Wah, kau lagi Pak Budi apa lagi? Apa Pak Budi? Apa yang mau ditanyakan lagi? Aku masih bicara selamat siang, kamu langsung aja. Ya udah, selamat siang. Ada apa Pak Budi? Iya. Tujuan dan makna syahadat itu apa dan seperti apa dan bagaimana itu? Mengakui keesaan Allah dan mengakui dan beriman keesaan Allah dan mengakui beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Oh, Rasul Allah. Ketika kamu mengaku itu apa itu kamu lihat sendiri? Berarti kamu apakah mengakui? Saya melihat kekuasaan kemuliaan Allah. Oh, ya, Itu dari ciptaannya. Saya hidup sampai sekarang karena berkat dari Allah. Oh, berarti mengakui hanya dari ini, bukan karena kamu lihat, bukan? Atau kamu merasakan? Yahudi pun juga tidak pernah melihat Tuhannya. Jangan salah. Kamu percaya? Enggak, sekarang gini. Kamu Gimana? percaya bahwa Yesus kelihatan mukanya? Oh enggak. Ya udah, kalau gitu kenapa kau juga sangsikan? Tapi saya percaya dia masih hidup. Memang Yesus masih. Kok noise ini? Malaf, noise Bang Malaf. Doubling. Bang Malafnya doubling. Saya percaya Ya, dia masih. kenapa Pak Budi? Bang Budi? Saya percaya dia masih hidup. Ya memang masih hidup kok. Siapa yang bilang dia mati? Yang mengatakan dia mati kan cuma Kristen. Oh, Kristen juga nggak mengakui dia mati. Cuma 3 hari diakui. Selebihnya dia hidup. Ya, yang 3 hari itu ngapain? Jalan-jalan. Dia terbaring 3 hari itu lalu bangkit lagi kan gitu. Dia terbaring. Bedakan yang terbaring mati apa terbaring tertidur. Jelas itu sesuai dengan data ya, terbaring mati tapi hidup lagi kembali. Nah, berarti kan pernah mati. Iya, kan? tapi bukan permanen kan? Loh, dia saya tanya. Dia kan pernah mati kan? Ya. Ya kalau pernah mati apa hebatnya? Loh, hebatnya itu dia pernah mati tapi hidup lagi, kan hebat itu. Siapa yang mengatakan dia mati? Coba cari satu data saja Yesus mati. Murid-muridnya. Loh, waktu Yesus ditangkap emang muridnya ada di situ? Ada di situ Petrus dan Petrus itu membantu untuk mengangkut salib ke tempat
Golgota Itu atau Kirene, Petrus. Simon dari Kirene, bukan Petrus, ngawur. Petrus tuh kabur. Waktu orang di situ mengatakan, inilah salah satu orang yang bersama-sama dengan dia. Tidak, makanya dikatakan Petrus menyangkal dia 3 kali. Mana orang itu kabur muridnya, semuanya? itu Simon Yang Petrus. memikul salib Yesus itu adalah Simon dari Kirene. Ngawur kamu Pak Budiman. Simon Petrus muridnya dari Kirene. Nah, mananya kamu itu? Sejak kapan Simon Petrus dari Kirene menjadi muridnya? Kamu bacalah Bibelmu dulu sendiri lah Pak Budi. Ya, saya Simon Petrus Di mana murid Simon Yesus dari Kirene? Itu Kirene. adalah muridnya di mana? Satu saja murid Yesus yang ada di situ pada waktu Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap aja Pak Budi, itu muridnya pada kabur. Simon Petrus yang ada di situ, makanya dia menyangkal karena dia takut juga disalibkan. Dia kabur. Waktu Yesus di dalam, ini yang saya heran begini ya. Waktu Yesus di dalam mahkamah, kantor mahkamah, itu satu pun muridnya tidak ada di situ. Jadi bagaimana mereka mau menceritakan apa pertanyaan dari Pontius Pilatus kepada Yesus? Iya, memang dalam mahkamah betul, tapi ketika dia sudah mau disalibkan dan Petruslah yang membantu Yesus untuk memikul salib itu ke tempat penyaliban ataupun ke tempat Golgota ataupun tempat ke tengkorak. Nah, makanya pada saat itu orang-orang bertanya kepada Simon Petrus, inilah salah satu dari orangnya. Dia menyangkal sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu Petrus siapa? Itu Petrus siapa? Simon Petrus murid Yesus dari Kirene. Mana kamu itu? Yang menyangkal Yesus itu bukan dari Kirene. Udahlah turunlah kau, saya nggak suka yang kayak gitu. Gimana? Jelas kok ada. Malas aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak kapan Simon dari Kirene yang menyangkal Yesus? Kau janganlah penipuan di sini. Ya, bentar toh. Aku mau ada ngomong sama Le Fahruk bentar. Ada Le Fahruk, nggak ada. Nggak ada. Kemana dia toh? Lagi nggak monitor, makanya dia jauh dari perangkat. Oh, aku tunggulah bentar. Nggak ada toh. Makanya dia apa? Sebentar ya. Nih ya, sebentar. Nih, aku bacakan ya. Kau bilang kata itu adalah Simon Petrus. Simon dari Kirene adalah seorang tokoh laki-laki yang terdapat dalam Bible bagian Perjanjian Baru. Dia dikenal sebagai orang sebagai orang yang membantu Yesus memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Simon Kirene dapat diketahui identitasnya pada ayat-ayat terdapat dalam ketiga Injil dalam Alkitab, bahwa dia orang Yahudi dari Kirene di Afrika Utara, ayah dari Alexander dan Rufus. Beda dengan Simon Petrus. Nah, kalau Simon Petrus ini dia. Sebentar. Kau kok lebih tahu lagi aku daripada kau. Nih. Petrus atau Kefas disebut juga Simon Petrus, Rasul Petrus atau Petrus Sang Rasul, Santo Petrus atau Paus Petrus adalah salah seorang dari 12 Rasul Yesus dan salah satu pemimpin gereja perdana. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea. Yang memikul salib Yesus itu dari Kirene. Kau bilang sama pula, bukan Simon dari Kirene yang menyangkal Yesus, tapi Petrus. Ketika dia selesai menyangkal, dia kabur karena takut juga disalibkan. Gimana sih? Makanya Pak Budiman, makanya saya malas diskusi sama kau. Kenapa? Kebotolanmu ketika dikasih tahu kebenaran, kau ketawa. Saya nggak suka orang diskusi kayak gitu. Udah salah ketawa, kecuali saya. Saya sudah benar, saya ketawa. Makanya kalian panas. Ya, izin bentar. Itu. Kok nge-lag itu? Aku masih nge-lag. Udah bagus. Bukan, itu Fahruk yang nge-lag tuh. Delay dia. Oh iya. Ada yang penting aku bicarakan sama Le Fahruk nih. Kalau penting kenapa nggak di WA saja itu? Udah ku DM tapi belum dibalas, makanya mau ku tanyakan dulu. WA Bang Fahruk, Le Fahruk nggak ada toh sama aku toh. Oh, itu kan dia delay tuh, tengoklah tuh
Itu ini minta nomor wawamu. Enggak terbuka, mute-nya tertutup. Mute loh. Cek suaraku ada? Ada Le. Dari tadi aku dari tadi nge-lag. Oh iya. Makanya aku DM nge-lag dia. Apa itu? Aku DM Lae, tolong dibaca DM-nya, nanti kita bicarakan lewat DM tentang Ustadz Joro. Oh, yaudah catat aja nomor wawaku. Le. Oh iya, bentar, aku ambil HP satu lagi. Bentar ya Le. Kan nge-lag aku dari tadi aku nge-lag. Ya, nge-lag kau itu. Nge-lag kau. Itu delay kau. Kenapa? HP yang ini dulu. Nomornya Le. 0852. Nomornya Le. 0852 9751 9751 terus 9456. 9456. Ya coba telepon sekarang Makasih, Le. dan kita bahas. Kita telepon sekarang aja. Apa yang mau kita bahas? Iya, nanti aku turun dulu. Ini kan HP-nya aku pakai untuk naik komal nih. Nah, ini HP yang satu lagi ku simpan Sambung sama nomornya. saya ya. Sambung sama saya ya. Gak usah, Oh, gak iya. usah itu sambung. Jangan, ini urusan laki-laki nih. Urusan laki-laki. Emangnya mau apa yang mau diapakan kalau laki-laki? Nggak ada urusan laki-laki. Udah coba telepon aku Le. Iya Le. Saya izin turun. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Tengoklah ini ya. Akun Nora Aritonang. Kalian tengok tuh. Akun Nora Aritonang. Jangan kalian follow itu. Nora Aritonang Dalle. Kenapa kau cinta kali kau sama aku? Woy? Aritonang Nalilu. Aduh. Mbak Nora DM-nya belum dibuka. Udah saya buka Bang Fulnai, tapi nggak ada fotonya. Kau mau ngasih apa? Udah aku buka, Bang. Kok kasih nomor di sini? Nggak apa-apa. Ito Faruk kan dulu jualan. Terus dulu kan kemarin ada penggalangan donasi untuk yang terlapor. Jadi nggak apa-apa. Ito Faruk kan bisa memilah siapa-siapa yang mau disimpannya. Nora, aku tercinta-cinta sama kau. Waduh, jangan begitu Bang Hasan. Saya milik gondrong Bang Hasan. Muka batak Dalle. Daripada muka batak pemakan babi, nggak mau lah aku. Itu Mau kasih norek mungkin Bung. Itu bilang gini, kalau cinta jangan cuma di mulut, buktikan dengan perbuatan. Terbangkanlah singa, bilang gitu. Ya kan, minimal apa paus robot itu bilang gitu. Nanti dibilangnya rendah, hina, melas-melas. Gak mau lah aku itu. Enggak lah. Itu sambungkan sama aku toh. Belum telepon dia. Sambungkan sama aku. Ya, Jospan, Bunda Rama, monitor Bunda. Bunda Rama, biar kau masuk dulu Bunda. Belum telepon dia. Belum telepon lah itu. Yuk, mana yang bilang cinta tadi? Hilang cintanya kan? Hilang kan? Hilang cintanya kan? Mana yang bilang cinta tadi? Mana dia? Nggak tahu aku. Kak Nora apa sudah janda? Deki. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam ya, silakan Bang. Saya mau tanya. Islam itu ya Bang? Ya Islam. Iya. Kalau di Islam ya membantah satu ayat pun itu kan sudah kafir ya. Lah saudara-saudara Oten ini yang dikemukakan oleh Bang Faruk puluhan data dibantah semua itu. Terus gimana hukumnya itu?
Nah itu pertanyaannya bukan hukumnya, karena bagi mereka nggak masalah. Pertanyaannya, apakah yang mereka bantah itu kitab firman Tuhan atau bukan? Kan gitu. Iya ya. Kalau iya betul. Kalau di kita membantah satu ayat kan udah kafir itu, karena firman Allah semua yang di Al-Quran. Jangankan apa ya, yang hadis yang langsung sohihnya, perkataan baginda Rasulullah. Yang contohnya, sholatlah dulu. Rukun sholat kan kita tahu ada berapa itu kan? Kalau nggak salah 13 ya, kalau nggak salah. Nah, kalau satu saja yang tidak kita lakukan, apakah sah sholat kita? Kan tidak kan? Kan nggak sah, itu batal itu. Itu saja tidak boleh gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau mereka cakar-cakaran dengan Bible mereka, pertanyaannya, ini yang mereka jadikan cakar-cakaran mereka ini, apakah firman Tuhan atau bukan? Gitu loh. Iya. Saya kemarin lihat live-nya Bang Faruk itu sama Yosef itu, mau ketawa saya sampai sakit perut. Kalau berani si Joseph ngaku Wahyu 5 nomor 6 itu adalah Tuhan mereka, kena itu. Sukses selalu untuk Bunda sama Bang Faruk, sukses selalu. Tetap teguhkan iman saudara-saudara kita dari kristenisasi begitu. Amin, sama-sama, doa yang sama buat Bang Deki dan keluarga. Siap, sukses selalu. Salam dari Jember, Jawa Timur. Salam dari Medan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.